Kabupaten Bogor memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Potensi desa yang dimilikinya sayang sekali untuk dilewatkan. Mulai dari kuliner, kerajinan, hingga tempat wisata tersedia di Kabupaten Bogor. Nah, kali ini Berita Pedesaan akan ajak Anda untuk melihat potensi Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Hai pemirsa, kali ini Delis Nurawalia Permana sedang berada di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Tentunya dalam Berita Pedesaan kali ini, Delis akan menggali potensi apa saja yang ada di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang. Karena saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi wajib ya untuk cuci tangan sebelum masuk ke tempat umum. Nah pemirsa, di kantor Desa Bojongkoneng juga sudah terdapat tempat cuci tangan. Di sini ada banyak tempat cuci tangan. Tentunya di kantor desa di sini juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, terdapat puskesmas pembantu Desa Bojongkoneng yang letaknya tidak begitu jauh, yakni berada persis di depan kantor Desa Bojongkoneng. Nah, ini dia Bapak Rusdi Anwar sebagai Kepala Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Kita tanya-tanya yuk, kira-kira potensi desa unggulan apa saja yang ada di Desa Bojongkoneng. Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya di Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Gini Pak, Delis hari ini tepatnya berkunjung ke Desa Bojongkoneng sebetulnya bermaksud untuk menggali potensi Pak ya yang ada di Desa Bojongkoneng gitu. Seperti yang kita ketahui, Bojongkoneng ini mungkin masih banyak juga yang sudah tahu ya Pak ya, sudah banyak juga yang sudah tahu bahwa memang di Bojongkoneng ini ada beberapa potensi desa nih Pak. Ya, untuk Desa Bojongkoneng sendiri Pak, profil desanya seperti apa Pak? Ya, profil desanya kita itu kalau jumlah jiwa itu sekitar 15.000 jiwa ya. Oke. Terus wilayah yang mencakup Desa Bojongkoneng itu sekitar 1.132 hektar. Terus mata pencaharian penduduk itu rata-rata kita itu dari pertanian ya Pak ya. Ada juga yang sebagian mungkin menjadi karyawan berhubung kita dekat dengan klaster Sentul City dan ada beberapa mall di sini ya yang kebetulan berdekatan dengan desa kita. Tapi itu hanya beberapa aja gitu ya. Yang lebih dominan, yang lebih pasti itu mereka di pertanian Mbak. Jadi memang masyarakat ini mayoritas sebagai petani Pak ya, iya. mata pencahariannya. Iya. Lalu sebetulnya Pak, balik lagi ke maksud Delis kesini kan untuk menggali potensi desa ya Pak ya. Untuk di Desa Bojongkoneng sendiri ini potensi desanya ada apa saja Pak? Kalau potensi itu sebenarnya kita punya sumber daya alam yang bagus ya Pak ya, terutama di pariwisata. Kita di desa kita tuh dari dulu sudah terkenal, ada mungkin sudah jadi ikon ya, ikon desa kita. Itu kita ada air terjun. Kalau dulu namanya mungkin waktu saya kecil Curug Luhur. Curug Luhur ya Pak ya. Sekarang berkembang mungkin ada pengembang baru ya dan berubah nama jadi Sentul Paradise gitu. Nah di situ nanti bisa mungkin Mbak lihat di YouTube atau di mana gitu, itu sudah kebetulan sudah kenal ya gitu. Mungkin bukan hanya di Kabupaten Bogor, mungkin sudah keluar. Ada juga beberapa mungkin selain air terjun ya, kita ada beberapa juga tempat wisata yang memang sekarang sedang dikembangkan, baru dibuka gitu. Ada juga air terjun yang lain, kalau di kita tuh Curug Cibimbing. Cuman di situ akses masih terkendala gitu. Khusus trekking saja mungkin di situ Pak. Ada juga Lewi Pangaduan namanya, yang sekarang sedang kita buka gitu. Dan tapi belum secara ini ya, masih proses pembangunan di situ. Gitu. Kalau ke situ sih akses ada ya.
ada juga beberapa tempat lain gitu, tapi itu pengembangnya mungkin dari luar ya, dari luar desa, karena desa itu kan aset pribadi, tapi sudah jadi ikon desa kita juga. Namanya ada Villa Aman di situ, terus ada Eden Sorhill, ada KM Giro, banyak yang lain juga gitu. Dan itu memang sudah lumayan terkenal. Lumayan terkenal. Dan ada juga di kita tuh yang dikelola masyarakat gitu, tapi itu bukan ini ya, hanya sekedar tempat shelter gitu, tempat-tempat berhenti, dan ada warung-warung, kantin-kantin. Itu ada namanya warung jurang, Mbak. Kalau di kita tuh kalau anak muda sekarang bilangnya apa, WJ ya, warung jurang ya. Nah itu, tapi ada beberapa juga mungkin yang belum kita sentuh ya, karena masih banyak kendala di situ, yang lumayan butuh waktu. Itu kan dari sektor pariwisata ya Pak ya. Yeah. Kalau dari UMKM nih Pak, karena kan Ibu Bupati juga sekarang sedang gencar mempromosikan UMKM Kabupaten Bogor khususnya. Ada nggak Pak di Desa Bojokoneng sendiri? Sebenarnya belum maksimal ya Pak ya. Masih ada beberapa orang saja, mungkin segelintir orang. Itu juga berbentuk kerajinan, Mbak. Itu ada di kita kerajinan pengrajin cobek ya, dari batu gitu. Cobek itu untuk ulekan ya? Iya betul, cobek untuk ulekan. Itu ada di kita beberapa titik pengrajin di situ. Dan memang sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan ya. Dan di situ dulu secara manual dibuatnya. Sekarang mungkin sudah ini ada proses pembuatan itu mempergunakan mesin juga gitu. Selain pengrajin tadi gitu, kita juga coba mengembangkan dari pertanian gitu, Pak. Dari pertanian, dan alhamdulillah kemarin ada sedikit bantuan. Kita ada kelompok tani kan ya di kita gitu, dan sudah berjalan, walaupun mungkin baru tahap awal dan kita belum merasakan panen di situ, belum ada panen ya, baru proses seperti itu. Tapi mudah-mudahan kedepannya gitu, dengan bimbingan yang profesional dari para ahli gitu, nanti bisa mengembangkan pertanian di kita. Mudah-mudahan ya Pak ya, harapannya ke depan. Lalu nih Pak, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, sebetulnya apa hambatan Pak yang dialami dari sektor pariwisata maupun dari UMKM sendiri Pak? Aduh, kalau itu luar biasa ya hambatannya. Kalau pariwisata kan kita menyerap pendatang ya Pak ya, visitor yang datang ke desa kita. Berhubung dengan adanya wabah ini, ada pandemi ini kan kita ada aturan dari pemerintah seperti PSBB gitu ya, pembatasan sosial berskala besar. Ada juga banyak hal yang mungkin jadi kendala di situ. Kita di satu sisi ada masyarakat yang membutuhkan orang yang datang ya untuk berkunjung. Di sisi lain kita memang peraturan dari pemerintah kita harus ketat gitu Pak. Memang di situ penurunan omset dari masyarakat yang berdagang atau apa itu drastis. Mungkin ya sekitar 70% penurunannya gitu. Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya, cepat selesai dan kembali normal seperti biasanya gitu. Dan bisa masyarakat bisa kembali beraktivitas dan mempunyai penghasilan yang maksimal gitu. Dan Pak, sebetulnya dia mau tanya juga terkait apakah ada pembekalan gitu Pak dari kantor desa sendiri untuk membentuk sebuah kelompok atau sebagainya itu untuk tetap survive gitu Pak menghadapi masa pandemi seperti saat ini. Pembekalan secara intensif, secara itu sih tidak ada ya Pak. Hanya kita berpesan saja kepada yang sedang menjalankan itu seperti pertanian atau apa, tetaplah gitu. Jangan sampai dengan pandemi ini menjadikan mereka pesimis ke depannya gitu kan. Tapi alhamdulillah kita melalui
RT RW atau ada juga dari dinas terkait ya, dari pertanian apa yang membimbing mereka gitu. Ya tadi kembali ke tadi kan kita belum menghasilkan ya Pak, masih proses gitu. Mudah-mudahan pandemi berakhir pas menghasilkan gitu. Ya, tapi alhamdulillah mereka bersemangat ya. Antusias ya Pak. Antusias. Oke, berarti pelayanan untuk dari sektor pariwisata sendiri tetap berjalan ya Pak ya? Tetap berjalan, tapi kita tetap protokol kesehatan kita kedepankan gitu. Oke. Dan selanjutnya nih Pak, perubahan yang signifikan juga tadi Bapak sampaikan seperti yang UMKM turun 70% ya Pak ya. Nah itu diinisiasinya seperti apa Pak? Ya kita untuk inisiasinya mungkin tetap memberikan ini aja ya, support ke mereka supaya jangan menyerah gitu. Mungkin lebih dibuka di online juga mungkin ya Pak? Ya bisa juga gitu, cuman kan kita kebanyakan penduduk di kita tuh kalau apa? Masih belum. Kalau katanya gaptek ya. Oke. Jadi belum bisa ke arah situ gitu. Cuman ya mereka juga punya inisiatif sendiri ya untuk pengembangan hal yang lain, jadi tidak terfokus ke itu saja gitu. Dari segi peternakan apa-apa mungkin mereka membidangi gitu. Jadi ada pemasukan dari hal lain gitu. Tidak terfokus ke satu arah saja. Nah, untuk harapannya nih Pak ke depannya, Bapak selaku Kepala Desa Bojongkoneng ini untuk UMKM dan sektor pariwisata tepatnya di Desa Bojongkoneng, harapannya seperti apa untuk pemerintah daerah Kabupaten Bogor Pak? Ya kita harapannya sih banyak ya, walaupun mungkin di situ banyak kendala yang harus kita lalui gitu. Ya mudah-mudahan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bogor sering-sering ke desa kita, sering evaluasi apa kendalanya di desa kita biar kita mencari jalan keluar bersama gitu. Karena di sini tuh banyak ya terlalu permasalahan, bukan hanya permasalahan ininya gitu. Jadi ada juga permasalahan menyangkut lahannya gitu, yang kita pengelolaannya butuh sosialisasi yang tinggi gitu ya, yang karena di situ pemilik lahan itu di tempat wisata bukan hanya 1 atau 2 orang, banyak yang satu katakanlah menyetujui, yang lain tidak gitu. Terus dari segi pengelolaan juga mereka kadang ingin mendominasi gitu. Nah, di harapan saya mudah-mudahan pemerintah daerah bisa memfasilitasi itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak ya Pak ya atas wawancaranya bersama Delis di sini. Nanti selanjutnya Delis akan melakukan kunjungan ke potensi di desa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Baik pemirsa, baru saja tadi Delis selesai melakukan wawancara dengan Bapak Rusdi Anwar selaku Kepala Desa Bojongkoneng. Tentunya harapannya sendiri tadi sudah disampaikan, dan saat ini nanti Delis akan terjun langsung ke potensi desa yang tadi Bapak Rusdi sudah sampaikan. Halo Bapak. Ya. Desa Bojongkoneng terkenal dengan kerajinan cobeknya yang diproduksi dari bahan baku utama yakni batu kali asli. Pemirsa, kali ini Delis sedang berada di lokasi tempat pembuatan kerajinan tradisional cobek. Nah, ini dia bahan utama pembuatan cobek ya. Ini dari batu yang besar dipecah menjadi batu yang ukurannya seperti ini. Tidak heran, cobek hasil buatan Desa Bojongkoneng sudah terkenal kualitasnya di mana-mana loh. Dan kini saya akan berbincang secara langsung dengan Bapak Sair selaku pengrajin cobek. Pagi Bapak. Pagi. Ini saya Delis Pak dari Pak Sair. Ini dengan Bapak? Pak Sair. Pak Sair. Saya Delis Pak dari Radio Tegar Beriman Diskominfo Kabupaten Bogor. Dan kali ini sedang ingin melihat potensi desa di daerah Desa Bojongkoneng ya Pak ya. Di sini sendiri tempat produksi kerajinan cobek ya Pak Cobek. ya. Oke, Bapak sendiri sedang melakukan apa ya Pak? Iya, melakukan Produksi ya Pak ya. produksi juga gitu. Oke, Bapak sudah berapa lama Pak? Lama menjadi juga sih pengrajin cobek? gitu. Kadang udah libur, maju lagi gitu. Iya. Sejak tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Tahun 70-an lah, lama. Tahun 70. Dari mulai belajar sampai begini.
Jadi memang ini sebagai mata pencaharian Iya. atau bagaimana Pak? Iya, pencarian ini. Oke. Dan udah tradisi gitu. Ya, udah tradisi ya Iya. Pak ya. Bapak biasa memasarkan ini di mana Pak? Pengepul ada. Pengepul. Iya. Jadi kita mah cuman bikin, nanti juga ada yang ngambil di sini. Oke. Itu biasanya satuannya berapa Pak? Tergantung ada kecil besarnya. Model gini kadang 20.000 segini. Yang sedang ya Pak? Ini Iya. sedang atau besar Pak? Sedang ini. Oh sedang. Ada lagi yang lebih besar. Nah itu mahal berapa lagi. Pak? Kadang ada yang 200.000. Oke. Iya. Kalau yang paling kecilnya sendiri Pak? Paling segini, seukuran gini lah. Itu berapa harganya Pak? Paling 12.000. 12.000. Iya. Nah dalam 1 minggu katakanlah Pak, itu biasanya produksi dapat berapa cobek Pak? Kadang-kadang kalau terus-terusan bikin dapatlah 30 seminggu. Seminggu dapat Iya. 30. Nah kalau untuk sebulan sendiri berarti pemasukan Bapak dari cobek ini berapa Kurang Pak? lebih 1 juta lah. 1 juta Iya. ya Pak ya. Oke. Dan itu harga dari Bapak, nanti harga untuk penjualnya sendiri berbeda ya Pak ya? Berbeda, Oke. lain lagi itu mau urusannya gitu. Iya. Kita mah nggak tahu, cuman Oke. dari kita segitu harganya gitu. Jadi Bapak khusus hanya untuk Iya. memproduksi ya Pak? Memproduksi aja gitu. Oke baik. Dari Bapak sendiri apakah ada kelompok Pak? Kelompok Saya mah- pengrajin cobek? Sendiri di sini mah. Oh sendiri. Kalau Oke. di kampung lain, mau dari kampung Pasekdes itu banyak. Oke. Iya. Jadi- Kalau saya mah sendiri. Oke, siap. Jadi memang di sini Bapak sendiri ya Iya, Pak ya, dan iya. sudah dari tahun 70 70-an ya, Pak, lah. ya. Luar biasa. Kurang lebih. Cuman Ya, sekarang susahnya bahannya ini. bahannya. Iya. Dulu mah kan banyak, sekarang Masalah. susah. Belinya juga udah mahal. Udah melambung harganya. Jadi kendalanya adalah di bahan Di utama bahan ya, Pak, utamanya ya, gitu, dari susah. batu ini. Iya. Memperolehnya dari mana Pak? Dari gunung. Gunung. Iya, jauh juga. Terus pengangkutannya seperti apa? Bisa diceritakan Pak Pakai prosesnya? engkel. Pakai engkel. Engkel di pikul seperti itu Pak? Enggak, Atau bagaimana? ditaikan sama gerobak itu. Yang banyak lewat itu. Dan Bapak berarti mencari sendiri Iya. dapatnya? Kadang beli, kadang cari sendiri gitu. Kalau susah pasti belilah. Oke. Nyuruh orang buat ngambil gitu. Cuma mungkin akan keluar Iya, biaya lagi ya, biaya Pak, ya? lagi. Oke. Dan di masa pandemi seperti saat ini Pak, kendalanya apa yang dirasakan Pak? Apakah ada penurunan? Kalau penurunan sih nggak ada. Kalau yang beginian mah lancar-lancar aja lah. Gitu. Kalau tergantung ada barang gitu. Uang lancar sebenarnya yang beginian. Cuman kendalanya susah ngambil batunya. Oke, kendalanya memang utamanya adalah Iya, utamanya bahan-bahannya ya, Pak, itu, ya? iya. Oke, dan semoga ini tetap terus berjalan ya Pak Amin, usahanya, amin. pengrajinnya. Doain aja. Ya, semoga semakin berkembang lagi. Amin. Apakah kedepannya nanti akan ada apa ya Pak, pemasaran-pemasaran secara online mungkin Pak, secara telepon mungkin? Sekarang juga udah banyak sih. Oh sudah banyak. Iya, sudah banyak. Di kampungnya Pasekdes itu Ya. ada yang pakai online. Gitu. Mm. Tergantung itunya gitu. Kadang-kadang ada yang beli satu ke sini gitu, lain lagi harganya. Oke. Soalnya kan Satuan. iya dirapiin langsung gitu. Iya. Kalau buat pengepul gitu mah ya udah aja udah beres udah gitu. Iya. Nggak pakai di gini gitu. Oke. Jadi memang harga satuan dengan harga yang sekaligus banyak pembeliannya berbeda pastinya Berbeda ya, Pak, gitu, ya. berbeda. Oke, siap. Misalnya kalau beli satu mah 2.000, kalau beli anan jual yang banyak paling 1.000 gitu. Oke, jadi perbedaannya cukup besar ya Pak ya. Lumayan juga. Oke, itu dia tadi wawancara bersama Bapak Sair ya Pak ya. Terima kasih atas Ya, wawancaranya. kembali, Bu. Semoga usahanya tetap Amin. berjalan lancar ya Pak ya. Untuk pemirsa yang penasaran dengan cobek produksi Pak Sair dan kawan-kawannya, yuk datang ke sini. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke potensi Desa Bojongkoneng. Penasaran bukan? Yuk ikuti terus. Saat kali ini Deli sudah berada di lokasi Villa Aman Desa Bojongkoneng Kabupaten Bogor untuk menggali sebetulnya di sini ada potensi wisata apa saja yang terdapat di Villa Aman. Begitu jangan kemana-mana, tetap di Berita Pedesaan. Villa Aman di sini merupakan tempat wisata yang dapat dikunjungi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor. Bukan hanya menawarkan kuliner yang menarik,
Tetapi di sini juga menyajikan pemandangan yang eksotis dan menyegarkan mata. Cocok untuk berkumpul bersama keluarga atau dapat menjadi tempat pilihan yang tepat untuk melaksanakan kegiatan kantor seperti gathering. Nah, pemirsa, kali ini Deli sedang berada di salah satu spot di Villa Aman Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Di sini terlihat pemandangannya asri sekali. Terdapat juga hamparan perbukitan di sini dan di sana juga ada terlihat Curug Bidadari yang langsung bisa kita lihat dari sini. Ini cocok sekali menjadi tempat untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat pastinya. Nah, pemirsa, kali ini saya akan ngobrol langsung nih dengan Ibu Iva selaku manajer Villa Aman di sini. Yuk, ikuti terus. Pemirsa, kali ini Deli sudah bersama Ibu Iva selaku manajer dari Villa Aman di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Selamat siang Ibu. Buka ya, selamat siang juga. Iya betul. Perkenalkan saya Delis Bu dari Diskominfo Kabupaten Bogor. Ingin menggali potensi yang ada di Desa Bojongkoneng. Nah, kebetulan tadi oleh Kepala Desa tadi di kantor desa kami diarahkan ke Villa Aman ini Bu. Betul. Katanya ini menjadi potensi wisata yang cukup menarik ya Bu ya. Nah, sebetulnya untuk Villa Aman sendiri ini sudah berlaku dari mulai kapan Bu sudah berjalan? Kalau untuk penginapannya kita kan tadinya villa pribadi ya, tidak di komersial. Tapi semenjak 4 tahun ini kita baru komersial. Untuk restonya baru berjalan sekitar 4 tahun. Itu tadinya villa pribadi. Oke, untuk villa pribadinya sendiri berarti sejak tahun berapa Bu? Kalau villa pribadi semenjak 8 tahun ada. 8 tahun. Nah, jadi memang untuk restorannya baru 4 tahun. Baru 4 tahun ya Bu ya. Nah, untuk fasilitas yang ada di Villa Aman ini Bu, apa saja Bu yang ditawarkan? Kalau untuk fasilitas penginapan kita fasilitas kamar hotel ya, kita tidak ada kitchen. Jadi untuk wifi, peralatan mandi dan lengkap semuanya. Kayak gitu. Kolam renang kita ada. Selain itu juga spot-spotnya menarik ya Bu ya? Spot-spotnya untuk spot foto aja sih kayak gitu. Oke. Nah, layanan sendiri Bu yang ditawarkan selain tadi Ibu juga menjelaskan bahwa memang di sini ada villa ya Bu ya? Iya, betul. Untuk menginap ada apa lagi Bu layanannya sendiri? Kalau untuk layanan kita ada restonya lengkap dengan menu-menu yang Indonesian food ya, seperti ada guramenya, ada sop buntut dan lainnya. Juga ada western foodnya juga. Banyak orang kesini itu yang paling digandungin pisang gorengnya. Pisang gorengnya. Pisang goreng jadi sama terkenal sop ya Bu ya? Iya, paling itu. Paling di sini. Oke, baik. Nah, apalagi di masa pandemi nih Bu, seperti sekarang. Apakah ada hambatan-hambatannya nih Bu, kayak seperti mungkin pengunjungnya berkurang atau bagaimana Bu? Untuk sekarang sih alhamdulillah ya kita tidak ada hambatan ya, tapi memang kita itu kan untuk protokol kesehatannya seperti cuci hand sanitizer, cuci tangan kita selalu siapin. Walaupun di kamar juga kita selalu bersihkan. Sebelum ada tamu masuk kita selalu semprot dengan desinfektannya. Kan kita juga takut ya Mbak ya. Takut menjadi tempat penularan ya Bu ya. Betul. Jadi memang di sini protokol kesehatannya sudah ketat sekali ya kita Bu ya. siapkan. Oke, untuk jam operasionalnya sendiri Bu, mungkin kan di sini ada restonya ya Bu ya. Restonya ini buka dari jam berapa sampai dengan jam berapa Bu? Kita untuk resto buka jam 10 pagi sampai jam 6 sore selama pandemi ya. Ya walaupun dulu sih enggak, kita buka dari jam 10 sampai jam 9. Kayak gitu. Kalau untuk penginapan kita setiap hari buka check in jam 2, check out jam 12 kayak gitu. Kalau untuk yang menginap untuk makan kita sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam langsung closing ya Bu ya. Betul. Oke. Untuk karyawan sendiri Bu, ini kan Delis lihat cukup besar ya Bu ya. Ada restoran, ada penginapan dan juga ada tempat kolam berenang dan lain sebagainya. Itu jumlah karyawan yang dimiliki di sini berapa Bu? Untuk seluruhnya ya, mulai dari kitchen sampai ke taman kita sebanyak 30-an. 30? Ya. Oke. Itu udah secara keseluruhan dengan jaga villa, dengan malamnya kayak gitu. Nah, itu ada dari masyarakat sekitar juga Bu yang diberdayakan di sini?
bekerja semua semuanya hampir dari sini. Dari luar tuh jarang banget. Oke, jadi memang memanfaatkan sumber daya manusia di sini gitu. ya Bu ya. Iya betul. Oke, luar biasa. Jadi memang perbedaannya di sini memanfaatkan sumber daya manusia dan juga menawarkan spot menarik ya Bu ya. Betul. Nah, selanjutnya Bu, promosi nih Bu ya. Kalau kita bicara soal tempat wisata itu tidak jauh dengan promosi ya Bu ya. Nah, promosi yang dilakukan oleh pihak Villa Aman sendiri melalui media sosial atau apa saja Bu? Bisa Media sosial sih banyak dari Facebook, dari IG, dari IG kayak gitu ya. Sama orang lihatnya dari TikTok banyak sekarang. Dari TikTok ya Bu ya, karena TikTok lagi lagi sekarang. Betul. Untuk Instagram sendiri Bu? Ada Instagramnya Villa Aman underscore aman di sini Villa underscore aman di sini underscore.com. Oke, jadi @villaaman_amandisini.com. Nah, untuk pemirsa juga yang mau berkunjung ke sini ya Bu ya, bisa lihat di Instagramnya juga foto-foto spotnya banyak sekali di sini dan tentunya bisa menjadi tempat untuk berkumpul bersama keluarga ya Bu ya. Bisa untuk menikmati, untuk makan ya, berlibur ya Bu ya. Nah, untuk Villa Aman sendiri ini biasanya pengunjungnya itu Bu apakah dari pemerintahan, apa dari kantor atau banyaknya dari pribadi nih Bu, seperti keluarga? Campur ya? Dari pemerintahan juga ada, dari pribadi juga ada. Kalau dari pemerintahan mereka untuk kayak meeting ya Bu ya? Kayak gathering atau menginap kayak gitu. Berarti kalau misalkan di masa pandemi sekarang tidak terlalu berdampak seperti itu mungkin ya Bu? Sekarang sih belum ya Mbak ya, karena kita sudah kita menerapkan protokolnya juga dan mereka juga sudah mempunyai seperti apa dan gimana nya kayak gitu. Nah, untuk pemirsa sendiri nih Bu yang tertarik untuk datang ke Villa Aman sendiri, Ibu bisa kasih informasi bawaan seperti apa? Silahkan. Untuk pemirsa yang mau berkunjung ke Villa Aman di sini, untuk tertarik dengan informasinya boleh di WhatsApp atau telepon ke 0816 1113964. Itu dengan saya sendiri ya, Ipah. Nah, Ibu Ifah langsung ke Ibu manajernya di sini. Ini bisa skala besar juga ya Bu ya. Betul. Nah, harapannya sendiri Bu untuk pemerintah daerah Kabupaten Bogor ini untuk terutama di Villa Aman gitu ya Bu ya, supaya semakin berkembang juga, terus pengunjungnya juga semakin tertarik untuk datang. Seperti apa harapannya Bu? Harapannya untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Untuk membuat nama Bogor lebih harum lagi kayak gitu kan, pokoknya yang terbaik untuk semuanya. Dan juga memanfaatkan lokasi di sini yang cukup strategis ya Bu ya, apalagi sekarang sudah dibuka mall baru Aeon ya Bu ya. Oh iya betul. Nah, itu seperti apa memanfaatkan momen tersebut Bu? Kalau semenjak Aeon sih belum ini ya, kita dari pertama memang sudah pengunjung udah banyak dan mudah-mudahan dengan ada Aeon lebih meningkat lagi. Amin, mudah-mudahan Delis doakan ya Bu ya. Delis jujur tertarik untuk mengajak teman-teman ke sini, apalagi kalau ada acara-acara seperti ini. Boleh. Ya, Bu, nanti ya. WhatsApp aja. Siap. Terima kasih banyak Ibu atas wawancaranya. Iya. Dan berikut pemirsa, itu dia tadi wawancara bersama Ibu Ifah selaku manajer di Villa Aman Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Nah pemirsa, itu dia tadi liputan pedesaan terkait potensi-potensi desa yang ada di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Semoga kedepannya potensi-potensi desa yang ada di Desa Bojongkoneng ini dapat terus berkembang dan mengharumkan nama Kabupaten Bogor. Saya Delis Nerawalia, sampai jumpa di berita pedesaan selanjutnya.